Halo teman-teman semuanya, sahabat Pas Trader dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini dan kebetulan hari ini weekend juga. Ya kalau weekend kita biasanya kan nggak trading ya. Walaupun ada market yang tetap open di hari libur seperti kripto dan segala macam. Tapi biasanya kita nggak trading, kita memanfaatkan waktu libur ini untuk istirahat, refreshkan pikiran, kita coba main game atau dan segala macam. Nah, dan kesempatan ini saya mencoba untuk memanfaatkan waktu untuk berbagi kepada teman-teman ya. Dan pada video kali ini kita punya segmen baru yang namanya cerita trader. Oke. Nah, di cerita trader kali ini kita sudah kedatangan salah satu trader di tempat kami ya, di tempat saya khususnya, yang merupakan ya trader yang cukup berpengalaman juga nih teman-teman. Nah, kita mau dengar nih ceritanya bagaimana sih awalnya dia mulai masuk mengenal trading, kenapa dia mau trading, dan suka dukanya seperti apa. Ya, simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip. Tapi sebelum kita masuk ke narasumbernya, kita intro dulu. Oke? Oke, sahabat Pas Trader, sekarang di samping saya sudah ada yang narasumbernya atau tamu kita yang seperti saya bilang di awal tadi. Nah, di video kali ini kita akan tanya-tanya dengan beliau ya, tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Oke? Halo Bos, apa kabar? Sehat. Sehat ya? Oke, kenalkan dulu, namanya siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendra, tinggal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Oh, Mas Hendra ya, Mas Hendra tinggal di Berau di Kalimantan Timur. Sama ya, saya juga di Kalimantan Timur juga, di Berau juga. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong, beliau ini salah satu teman kita, sahabat kita, saudara kita, dan kita begitu kenal dekat juga ya dengan beliau. Dan kita mau tanya-tanya dulu nih ya, kira-kira dia itu awal mulanya trading atau mengenal trading itu kapan? Kira-kira kapan, Bos? Kurang lebih 7-8 tahun yang lalu sepertinya. 7-8 tahun lalu berarti 2000 berapa itu? Ini 2021. Enggak. Ini 2021, 8 tahun. 2013. Oh, 2013-an ya? 2013 ya. Wow. Nah, terus mulai kenal itu apakah langsung suka dengan trading atau seperti apa? Awalnya itu ada teman juga yang ngajak. Iya. Kebetulan dia sempat ikut training trader kan. Trading forex ini. Untuk awal dia supaya tidak lupa ilmunya itu dia bagikan ke kita, diajarkan tentang trendline awal-awal tuh. Oke. Terus pada waktu itu sudah maksudnya ngerti nggak bahwa ini bisa dapatin uang atau gimana sebelum dijelaskan sama teman-teman yang disebut ini? Kalau awalnya sih kurang begitu paham ya, apalagi berhubungan dengan yang namanya online. Di 2013 untuk daerah Berau itu online masih jauh. Apalagi internet masih kurang juga pada saat itu kan. Dan kita pun kalau mau pergi internet masih pergi ke kantornya Telkom, bayar dulu 5.000 baru bisa ikut WiFi-nya Telkom. 2013 ya? 2013. Kalaupun ada WiFi masih speedy ya pada saat itu. Nah, dia kenalkan forex itu awal-awalnya ya bingung juga, apa sih ini, kayak bentuk lilin, ada warna merah, ada warna hijau. Terus karena sering ketemu, akhirnya ya mulai sedikit paham lah. Oh, rupanya trading ini seperti jual beli gitu kan. Jadi pada waktu itu kan ikut ditawari training itu, trading forex ya. Nah, pada waktu itu tahu nggak berapa biayanya waktu itu? Kalau teman yang sudah ikut itu 4 juta kurang lebih. 4 juta ya. Kalau saya nggak ikut karena ya pertama nggak mengerti itu trading apa, yang kedua juga mungkin karena pengaruh biaya. Oke. Jadi itu 2013, 2014 ya, 4 jutaan ya? 4 jutaan. Wow, luar biasa teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman tahu trading 2013, 2014 atau 2010, itu orang mau kursus trading itu atau mau ikut seminarnya yang 2 hari itu 4 juta lebih, bisa sampai 5 juta, bahkan ada 10 juta. Dan apakah dijamin bisa sukses di trading? Belum tentu juga teman-teman. Kenapa? Karena
dulu 2010 2014 itu ilmu trading ini sangat mahal. Nah, beda dengan sekarang. Sekarang teman-teman cari di YouTube, tinggal mau belajar apa enggak. Cuman ya tetap ya, namanya kita mau harus punya mentor gitu ya, nggak bisa main babi buta aja. Nah, oke, jadi pada waktu itu sudah tahu dan tiba-tiba kenapa langsung oke, aku mau coba nih trading dulu. Oke. Trading ini simpelnya dia bisa dikerjakan dengan kerjaan yang lain tanpa harus mengganggu kerjaan yang lain. Mungkin bisa dilakukan pada malam hari pada saat kita sudah tidak sibuk. Jadi seperti ada kayak peluang yang bagus begitu kan, tanpa harus meninggalkan pekerjaan yang utama kita. Jadi ya pelan-pelan kemarin ya masih try demo sih awal-awal itu. Oh, jadi pada waktu itu ngelihatnya wah ini bisa dicoba karena tidak mengganggu utama ya, pekerjaan utama ya. Utama. Dan kalau memang bisa berikan tambahan, kenapa enggak gitu ya? Betul. Oke, jadi dulu tuh awalnya demo, setelah demonya sudah mulai ini, sudah langsung mulai yang real ya? Ya. Nah kira-kira waktu realnya itu modalnya berapa di awal? Kalau di awal nggak besar, awal itu 20-an. 20-an dolar. 20 dolar ya, 20 dolar kalau rupiah sekitar 350.000 ya kurang lebih. Ya. Oke, 20 dolar dan pengalamannya nih selama trading, berarti kan kalau startnya itu anggaplah 2014-2015, mulainya itu kapan mulai aktifnya? Mulai aktifnya agak lama juga kayaknya, baru gunakan Realcoin itu. Realcoin ya, lama sekitar ya? 2 tahunan dari pertama kenal itu. 2014, 2 tahun baru gunakan Real? Ya, sekitar 2016. 2 tahun teman-teman, jadi 2014 mulai kenal, pakai demo latihan dengan demo account, 2016 baru real account. Jadi 2 tahun jaraknya itu baru beliau gunakan real account. Nah, bedanya dengan trader pemula saat ini, daftar hari ini, kenal hari ini, demo account boro-boro mau coba demo biasanya nggak ada ilmu, nggak ada apa, langsung real account gitu ya. Jadi yang terjadi apa? Babas, pokoknya habis lah di situ ya. Nah, jadi ya inilah bedanya cara trader 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu dengan cara trader sekarang gitu ya. Mungkin juga mereka berpikir kalau memang bisa cepat kenapa harus lambat ya, tapi hasilnya juga pasti bisa ditahu ya seperti apa. Oke, Mas Hendra, jadi kalau misalkan nih sudah mulai trading dengan real 2 tahun 2016, perjalanannya itu sampai sekarang pernah enggak mengalami hal yang kayak semacam kerugian atau loss seperti apa gitu. Kita mau sharing kepada teman-teman trader pemula nih. Kalau kerugian namanya bisnis pasti ada. Pasti ada ya. Nggak ada yang nggak rugi di awal. Nah, cuma pengalaman dari demo account ke real account itu psikologinya yang beda. Psikologinya yang beda ya. Nah, pada saat kita sudah mulai real account, kita kadang trade-nya itu mulai hati-hati. Dan kadang ada beberapa yang sudah pernah kita try di demo account itu sukses, tapi pada saat sudah main di real account kita ada rasa ketakutan pengen entry di tempat yang sudah kita pelajari. Nah, sehingga kita jadi penonton lagi kembali dan ternyata apa yang sudah kita lakukan di demo account itu terjadi di real, cuma kita tidak ambil keputusan pada saat itu. Jadi artinya memang harus banyak latihan juga ya supaya kita bisa tahu di mana tempat yang bagus untuk masuk segala macam ya. Harus banyak latihan. Nah teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman mau sukses di dunia trading, memang harus banyak latihan ya. Seperti seorang atlet lah begitu. Mereka sebelum masuk ke gelanggang pertandingan, ke lapangan entah kemana, mereka latihan terlebih dahulu. Kalau sudah latihannya sudah mumpuni dan merasa cukup bahwa yakin bahwa bisa menang dan bisa siap dalam pertandingan, baru mereka akan mulai gitu. Nah sama dengan trading. Jadi kita ini ketika menggunakan uang asli, kita justru harus lebih berhati-hati. Kenapa? Karena kita mempertaruhkan uang kita di sana. Nah, kalau demo account kan tidak ada uang yang kita pertaruhkan. Kita belajar, nah tapi manfaatkan demo account itu sebagai ajang belajar. Nah, Mas Hendra, sekarang nih, jadi kalau hitungannya dari 2016 realnya mulai dan aktifnya itu sampai sekarang ya, Mas, aktif ya? Sampai sekarang. Pernah enggak mengalami perasaan atau keadaan pengen berhenti dari trading? Kalau perasaan itu pasti ada. Pasti ada ya. Nah, apalagi kalau kita mengalami kejatuhan yang besar, mengalami kerugian yang besar, tiba-tiba kita berpikir seperti nggak cocok di trading ini. Tapi kalau kita punya teman atau seorang guru dalam
trading ini yang mengingatkan kita kembali untuk kembali. Sebenarnya peluang trading ini sangat besar peluangnya. Cuma mungkin karena kesiapan mental kita yang belum cukup, dengan ilmu yang kita miliki masih belum cukup, sehingga ada beberapa kali kita mengalami kerugian itu kita akan merasa seperti putus asa. Tapi coba kaji ulang lagi kembali, belajar lagi kembali, insya Allah mungkin suatu saat apa yang kita inginkan di forex ini pasti akan kita dapatkan. Jadi wajar ya, normal aja. Berarti namanya juga bisnis ya. Saat kita mengalami loss, bangkrut, bahkan MC kalau di istilah trading dan kita mengalami kerugian besar, kita punya perasaan mau quit atau keluar dari bisnis ini, itu wajar. Tapi sekali lagi seperti Mas Hendra bilang tadi bahwa ya kalau bisa saya katakan bukan bisnisnya yang salah gitu, tapi kadang kitanya sebagai seorang trader yang perlu menambah kapasitas diri untuk lebih baik lagi ke depan gitu ya. Nah, Mas Hendra, kira-kira nih menurut Mas Hendra nih, sebelum kita akhiri sesi kita ini, menurut Mas Hendra apa sih yang harus dilakukan oleh para trader pemula sebelum mereka betul-betul masuk ke dunia trading ini dan mereka tidak mengalami hal-hal yang artinya betul-betul ya mengalami kerugian besar seperti para trader terlebih dahulu gitu? Kalau untuk saran, perbanyak dulu nonton video-video tentang forex, pelajari, dan kalaupun pada saat mempelajari lewat video itu tidak menemukan satu teknik yang bagus, ada saran yang lebih bagus lagi, yaitu mencari seorang pelatih atau guru. Karena tanpa seorang pelatih dan guru tidak ada seorang yang bisa menjadi juara. Nah, jadi terus saja belajar, temukan pelatih yang tepat, sehingga apa yang kita alami nanti itu akan membuahkan hasil. Wih, keren ya. Saya dapat satu quote yang bagus dari Mas Hendra nih. Tidak akan menjadi seorang tanpa seorang guru kita tidak akan bisa menjadi seorang yang lebih baik lagi, intinya sukses ya. Jadi teman-teman, saya buat apapun Anda mendapatkan memiliki ilmu di luar sana, mungkin Anda belajar dari YouTube, dari e-book gratis. Kalau Anda nggak punya mentor, nggak punya seorang guru, ya pasti gitu-gitu aja ya. Jadi tetap seorang atlet yang hebat, seorang sukses yang hebat, pasti ada seorang pelatih di belakangnya. Pasti ada seorang yang membimbing dirinya gitu ya. Nah, sama dengan trading. Jadi kalau kita dalam trading ini jangan berpikir ingin sukses 1-2 hari kemudian gitu. Tapi ini adalah proses. Teman-teman cari gurunya, cari ilmunya, belajar lebih banyak lagi, meningkatkan skill, itu insya Allah akan bisa membantu teman-teman untuk menuju ke sukses di dunia trading. Nah, buat teman-teman sekalian, mungkin video perbincangan singkat ini bisa bermanfaat buat Anda. Dan terima kasih sudah mau menonton video ini. Saya berharap teman-teman juga memiliki cerita-cerita unik atau cerita-cerita yang menginspirasi buat teman-teman trader pemula khususnya di luar sana. Kalau Anda punya cerita, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita coba diskusi di sana, kita coba cerita-cerita di sana. Saksikan episode kedua ya di cerita trader berikutnya dengan tamu yang berikutnya. Sampai jumpa di cerita trader berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit, salam pas trader.